Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kak, nama saya Rian Aditya. Rian Aditya Manda nama lengkapnya. Asal saya dari Medan. Saya sekarang mahasiswa semester 5 jurusan Teknik Industri dari Telkom University. Apa yang buat saya tertarik ya? Pertama, kalau nggak salah, ya kemarin saya lihat program studi independennya dari Maedosoft ini dari Instagram seperti itu, dari salah satu media partner. Nah, saya lihat tuh, baca sekilas, program studi independen ini menyelenggarakan sertifikasi seperti itu. Nah, sertifikasi karena kebetulan di saat itu juga, dan di saat ini saya sedang gencar-gencarnya gitu ya, mencari sertifikasi dari berbagai keilmuan. Sekalian saya juga mencari jati diri gitu ya, cari passion. Kira-kira saya minatnya di mana? Nah, di saat itu saya sedang tertarik dengan bidang project management atau ilmuwan project management. Dan saya cek gitu ya, di salah satu objektifnya MyEdusoft itu ada berfokus di bidang project management dan pengambilan sertifikasi, yaitu project management ready. Itulah yang membuat saya gimana kalau saya coba gitu. Saya coba daftar, apply di webnya Kampus Merdeka. Setelah itu, ya alhamdulillah keterima seperti itu. Saya kira di teknik industri juga banyak sekali sertifikasi yang bisa saya dapatkan kayak gitu. Kemarin juga di semester 2 saya dapat sertifikasi SAP, walaupun yang masih fundamentalnya seperti itu. Saya dari mulai semester 3 udah mulai cari-cari sertifikasi. Ikut lembaga sertifikasi juga dari Kominfo seperti Junior Office Operator kayak gitu. Dan yang sekarang di MyEdusoft, karena apalagi nih sertifikasi diadakan secara gratis gitu ya. Aduh, di mana lagi ada program seperti ini, kayak nggak ada gitu. Oh, kalau dari studi independen, sejauh ini baru Excel Associate. Alhamdulillah kemarin langsung lulus di first take, first exam. Saya di kampus ambil 24 SKS, saya ikut beberapa organisasi, seperti BPH, sekarang masih staf akademik himpunan, divisi departemen akademik. Kemudian komunitas tentor, saya sebagai koordinator human resource departemennya. Kemudian ada industrial creative season, itu perlombaan, kita mengadakan perlombaan internasional. Di situ saya sebagai anggota divisi acaranya. Saya juga ikut komunitas Ikatan Mahasiswa Muslim asal Medan, itu asal daerah saya, yang aktif sekarang ikut komunitas untuk ikut lomba-lomba kayak gitu dari BEM. Terus cara saya gimana memanage waktunya, sebenarnya kemarin ya, khususnya waktu kelas Excel Associate sama Kak Agung itu, kelas Excel ya, kelas Excel yang selama 6 minggu pertama, karena di situ masih 3 minggu sampai 4 minggunya itu masih libur. Jadi 2 minggu setelahnya baru masuk kuliah gitu. Jadi di situ lumayan ada beberapa jadwal yang bentrok seperti itu. Cara saya mengatasi, apalagi saya ketua kelas ya di CRB, jadi setiap meeting itu, setiap pertemuan harus direcord. Cara saya mengatasi bentrok-bentrok kayak gitu, ini sih saya optimalkan ataupun prioritaskan yang di CRB dulu, karena saya punya tanggung jawab di sini. Kalau yang di kelas sama dosen, kebetulan dosennya juga pengertian gitu ya. Kemarin saya ada 2 mata kuliah yang bentrok, jadi saya izin kepada dosen tersebut untuk tidak menghadiri kelas selama 2 minggu, karena 2 minggu masih kelas Excel sama Kak Agung. Jadi nanti waktu perkuliahan itu saya tidak hadir seperti itu ya, saya hadirnya di studi independen. Nanti saya lihat record dari dosennya seperti itu. Selama 2 minggu seperti itu. Nah, kemudian sebelum saya masuk kuliah gitu ya, saya udah atur SKS, saya udah bolak-balik KRS-an gitu ya, ganti-ganti SKS karena beberapa jadwal yang bentrok kayak gitu dengan kelas saya. Jadi kan saya kelasnya di kelas teknik industri 6 seperti itu ya.
Jadi ada sekitar 6 mata kuliah yang bentrok dengan kegiatan studi independen saya. Karena saya tidak konversi ke SKS ya, kegiatan studi independen. Nah, 6 mata kuliah ini saya coba atasi untuk pindah jadwal ke kelas lain supaya tidak banyak yang bentrok dengan kegiatan studi independen. Akhirnya ada 4 matkul yang saya pindah ke kelas orang lain gitu ya, kelas teman lain. Di sana saya belajar sendiri, nggak ada kenalan yang banyak gitu. Dan dua mata kuliah yang kemarin sulit untuk diganti gitu ya. Itu cara saya yang pertama ya, untuk mengatasi padatnya jadwal ini, karena 24 SKS ditambah dengan studi independen. Alhamdulillah kemarin selesai kelas Excel, dari PMR atau Project Management Ready ada kelas malam seperti itu. Jadi kayak alhamdulillah gitu ya. Saya langsung ambil kelas malam, kelas Project Managementnya sama Kak Dika. Jadi untuk perkuliahan sekarang alhamdulillah nggak ada yang bentrok lagi. Tetapi karena saya juga lumayan aktif ya di organisasi, kan biasanya ada radio, rapat divisi, ada pleno kayak gitu. Hal-hal tersebut yang mungkin saya harus banyak izin gitu ya, memprioritaskan studi independen terlebih dahulu jika ada project kayak gitu. Sebenarnya bukan internship sih Kak, kayak volunteer ya, volunteer sebagai graphic designer di I'm Connect Surabaya, tapi khusus di satu event aja. I'm Connect Surabaya ini ngadain event kelas virtual TOEFL. Jadi ini kayak semacam short project gitu. Nah, jadi saya apply, alhamdulillah keterima di divisi yang ngedit-ngedit bagian graphic design gitu. Alhamdulillah juga lumayan tertarik dengan desain, makanya saya ambil career ready ini karena komplit banget gitu ya. Karena minat pertama saya tadi project management, terus dilengkapi sama Adobe Photoshop nanti di akhir. Terus ditambah saya teknik industri, setiap harinya main Excel kayak gitu. Jadi kayak udah, wah ini kayaknya penting banget ini buat TI kayak gitu, teknik industri. Emang saya dari awal kuliah udah mulai tertarik sama desain-desain grafis ya, terutama. Awal-awalnya masih pakai aplikasi yang biasa, sekarang alhamdulillah udah, ya walaupun masih beginner ya, masih newbie gitu ya, masih ya belum terlalu expert, saya coba pelajarin Corel Draw sih Kak. Kalau biasanya sih untuk yang gampang-gampang pakai Canva aja gitu. Yang pertama itu manajemen waktu, karena ya itu penting ya, itu ketika double activity kayak gini, kuliah sama studi independen, benar-benar mengasah skill manajemen waktu saya. Apalagi kemarin ya, saya juga masih ngikutin beberapa lomba nasional kayak gitu ya. Jadi walaupun dibilang gimana ya, walaupun dibilang banyak kegiatan, tetapi sebenarnya nggak terlalu baik sih menurut saya. Tapi bisa saya atasin dengan memprioritaskan mana yang lebih penting dahulu. Jadi kalau misalnya ada presentasi lomba dan ada jadwal studi independen misalnya, saya prioritaskan yang lomba dulu kayak gitu. Saya izin di studi independen kayak gitu. Terus hal baru yang saya dapatkan lagi adalah mengenai mungkin ini ya, project management ya. Karena kebetulan saya juga masih baru-baru banget gitu mempelajari project management di kampus maupun di studi independen. Kalau yang kelas Excel karena masih asosiat, saya rasa fitur-fiturnya sudah saya pelajarin beberapa kali di kampus kayak gitu. Nah, untuk di project management saya benar-benar dapat banyak banget wawasan, insight gitu ya. Walaupun masih yang dasar-dasarnya banget ya, project management ready gitu kan. Ternyata mau buat project itu nggak sesimpel yang saya pikirin gitu ya. Banyak banget aspek-aspek yang harus di breakdown setiap satunya, satu-satu aspek tersebut. Mulai dari briefing projectnya, dokumen briefing kayak gitu, sampai ke stakeholder kayak gitu-gitu. Itu sih yang, dan saya masih cukup tertarik dengan project management ini. Nah, jadi kayak setiap kelas project management saya selalu usahakan selalu hadir untuk menyimak materi dari kakak mentornya.
Oke, kemarin ya kalau untuk sekarang lagi nggak ada, habis banget, selesainya minggu lalu. Alhamdulillah dapat juara 2 kemarin itu. Biasanya saya kemarin karena di awal-awal studi independen masih banyak libur ya, karena saya juga ikut lombanya lumayan aktif ketika liburan gitu. Lomba yang saya ikutin kebanyakan adalah lomba bisnis plan yang diadakan oleh universitas-universitas di Indonesia. Selain bisnis plan juga bisnis case. Nah, jadi ada kasus dikasih dari penyelenggara, jadi saya selesaikan gitu dengan metode-metode ataupun ide-ide gitu. Kemudian sama lomba poster. Oh, yang minggu lalu itu ini bisnis plan di Unsri, Sriwijaya. Kalau struggle sih, alhamdulillah dari kondisi lingkungan, keluarga, dan lain-lain masih suportif. Paling struggle-nya dari diri sendiri sih, Kak. Gimana caranya supaya tetap uh, ini ya, tetap komit gitu ya. Karena kegiatan saya yang lumayan padat ini, jangan sampai saya burn out gitu ya, jangan sampai hustle culture terjadi di diri saya gitu. Karena sometimes saya juga kan manusia gitu ya, kadang ada uh, rasa mager gitu ya, rasa pengen rebahan gitu. Itu sih yang harus di challenge dari diri kita sendiri. Saya yakin ini general ya, banyak dialami oleh semua mahasiswa gitu. Cuman cara saya ngadapinnya ya, saya throwback gitu ya, lihat ke belakang. Saya bisa seperti ini sekarang, itu sebuah kesempatan yang sangat-sangat langka gitu, sangat-sangat diidamkan oleh semua orang. Jadi saya selalu kalau misalnya saya tiba-tiba ngerasa malas gitu kan, tiba-tiba kayak pengen nunda tugas gitu, saya langsung ya merenung gitu, ngelihat orang-orang yang nggak bisa kayak saya, nggak bisa kuliah gitu kan, banyak banget masalah-masalah orang di luar sana. Makanya saya kayak ya bersyukur banget gitu ya bisa diberikan kesempatan kuliah, apalagi kesempatan ikut studi independen kayak gini gitu, dan secara gratis dan dikasih uang jajan lagi kayak gitu. Challenge-nya ya struggle-nya dari mengatasi mengatasi rasa kemudian di diri sih, Kak, itu